Alright, kali ini gue akan bahas tentang SEO lama dan SEO baru. Perubahan algoritma Google ataupun search engine lain kita nggak bisa hindarin ya sebagai praktisi SEO ataupun orang yang bermain di dunia SEO. Tetapi cara kita mengoptimasi itu bisa kita sesuaikan dengan algoritma yang sedang berlangsung. Nah, kali ini gue akan bahas tentang SEO lama vs SEO baru. Gimana caranya dan apa perbedaannya ya. So, langsung aja. Yang pertama tentang fokus utama dari SEO. Nah, kalau di SEO lama, itu fokus utamanya adalah keyword stuffing dan optimasi secara berlebihan. Kalau zaman dulu banget tuh, waktu gue melakukan optimasi, gue banyak banget menaruh kata kunci di dalam sebuah halaman. Ya kan? Nah, kemudian berharap bahwa kata kunci tersebut akan naik atau terbaca di dalam mesin pencarian. Tetapi beda banget dengan yang zaman sekarang. Zaman sekarang tuh lebih memilih kepada konten yang berkualitas tinggi. Sampai muncrat gua, konten yang berkualitas tinggi dan pengalaman pengguna yang holistik. Holistik itu berarti yang organik, teman-teman. Tidak dibuat-buat, tidak dicurangi. Jadi benar-benar konten berkualitas tinggi. Nah, dari segi backlink, kalau SEO yang lama banget, ya kan, itu mengandalkan jumlah backlink yang banyak. Semakin banyak backlink, web lo akan semakin naik. Setuju, sepakat, ya kan? Sedangkan SEO yang baru, cara SEO yang baru atau yang relevan dengan 2024, backlink itu adalah berasal dari kualitas yang memiliki otoritas dan relevan, teman-teman. Ya, udah tidak lagi menjadi sebuah quantity, itu tidak lagi menjadi sebuah ukuran atau tolak ukur. Jadi, selama backlink berkualitas, dan memiliki otoritas tinggi, dipastikan akan menjadi backlink yang baik. Nah, kemudian penggunaan meta tag. Nah, ini menarik nih. Kalau di dulu itu meta tag itu banyak banget dipakainya berlebihan. Ya, bahkan sampai sekarang kalau misalnya di WordPress, di blogspot, ya wordpress.com maksud gua, blogspot.com juga, pasti ada tuh yang tag itu ya, tagging itu. Pasti banyak banget tuh kata kunci. Bahkan bisa sampai ratusan, atau 50-an, atau 30-an, terserah lu dah. Ya. Nah, sekarang udah nggak bisa, teman-teman. Ya, sekarang adalah dengan mengoptimasikan meta tag untuk relevansi semantik dan CTR, atau click to rate, atau hitungan berdasarkan klik. Ya, itu penting banget. Makanya di web gua sekarang, web klien gua, web partner gua tidak ada lagi pakai meta tag yang berlebihan. Cuma menggunakan meta tag title dan deskripsi. Udah, itu doang. Oke. Nah, kemudian peringkat. Kalau SEO yang dulu, peringkat itu berfokus pada peringkat di halaman mesin pencari. Setuju ya? Makanya orang-orang yang berpikir bahwa SEO itu harus halaman 1 nomor 1, atau paling nggak minimal halaman 1 10 besar, itu mindsetnya masih ada di SEO lama. Sedangkan SEO yang baru adalah fokusnya pada keterlibatan pengguna dan metrik pengalaman, seperti apa bounce rate-nya berapa, ya kan, kemudian dwell time-nya berapa, kemudian kalau orang cari kata kunci ini dapat atau enggak, nah gitu loh. Jadi berada di semua halaman dan bounce rate-nya bagus, kemudian dwell time-nya juga bagus. Nah, itu yang baru. Jadi udah nggak bisa dihitung dari kebanggaan gue peringkat 1 nomor 1, udah nggak bisa begitu. Walaupun Idea X Digital sampai sekarang masih peringkat nomor 1, tapi itu karena kebijakan dari Google. Karena Google sudah bilang bahwa kalau kamu bisa mendapatkan ranking 1 nomor 1 atau halaman 1 ranking 1, itu berarti kita mengapresiasikan konten Anda berkualitas. Itu kata Google, bukan kata gua, kata Google ya. Nah, makanya gue sebisa mungkin gue membuat semua konten berkualitas. Nah, lanjut ke algoritma. SEO yang dulu, yang lama, itu kurang responsif terhadap pembaruan algoritma, tetapi tetap bisa naik. Nah, sedangkan yang baru adalah adaptif terhadap pembaruan algoritma dan teknologi AI, teman-teman. Ya, ini harus benar-benar teman-teman masuk ke industri AI.
SEO for AI. SEO for AI atau SEO untuk AI itu bukan cuma sebatas lu ngebuat sebuah artikel dan kemudian dengan bantu AI dan lu publish. Nggak begitu, teman-teman. Ada luas banget. Kalau lu buka ChatGPT, lu ketik siapa itu IDX Digital, maka AI akan jelasin semuanya dan dikasih webnya gua. Ya. Kenapa? Generasi sekarang dan kedepannya akan semakin banyak menggunakan AI untuk mencari sesuatu dibandingkan menggunakan Google. Jadi kalau lu nggak bisa masuk ke sana, ya wajar bisnis lu, usaha lu, perusahaan lu yang punya web akan susah ditemukan. Walaupun gue nggak bisa pungkiri bahwa hampir semua orang sampai saat ini juga menggunakan Google Desktop. Ya, di datanya gue nih, nggak tahu kalau datanya teman-teman yang pemain SEO ya, di datanya gue desktop itu lebih tinggi dibandingkan pengguna mobile. Ya, walaupun semua orang pakai mobile, tetapi mungkin target gue aja yang orang profesional, orang pebisnis, makanya mereka lebih kebanyakan aktivitas depan komputer, ya kan, terus melakukan searching dan lain-lain. Nah, itu dia. Kemudian ke arah pengalaman pengguna, ya, user experience. Nah, user experience sekarang juga sudah mulai bergeser. Kalau dulu itu lebih cuek terhadap tampilan, layout, dan lain-lain. Cuek banget. Makanya web zaman dulu itu komponen profile ya biasa aja kalau bisa kita lihat. Ya kan, kayak nggak ada sesuatu yang wah, nggak ada. Tapi kalau misalnya lu lihat sekarang, ya, perusahaan pemilik bisnis mengejar berbagai macam cara dan berani bayar mahal untuk mengubah tampilan web mereka menjadi lebih bagus, lebih baik, eye-catching, ya, supaya apa? Get attention, dapat perhatian dari pengunjung web, atau dapat perhatian dari pengunjung internet. Nah, itu cara SEO yang baru sekarang. Jadi semua akan dinilai strukturnya. Oke, lanjut. Social signal atau social signal, ya. Kalau zaman dulu karena mungkin sosial media itu masih dianggap sebelah mata, ya, sampai dengan tahun 2022, maka cuma hanya Facebook. Tapi kalau sekarang semua sosial media akan berdampak terhadap SEO lu. Semuanya. Lu posting sebuah sosial, misalnya Instagram, katakan Instagram, video, konten gitu ya, atau foto, lu pasang aja web lu, https bla 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 bla.com/ itu akan jadi backlink, walaupun tidak bisa diklik. Nggak percaya? Lu tes aja. Akan menjadi sebuah backlink. Tes, ya. Nah, kemudian sosial media sekarang sifatnya adalah lebih open terhadap pencarian. Instagram, Facebook page, kemudian TikTok, Thread, ya, x.com, semuanya bisa lu cari kontennya di pencarian, lebih open, bukan tertutup lagi, kecuali Facebook profile, ya, makanya Facebook page, bukan profile. Kenapa? Karena akan terindeks di pencarian. Oke, berikutnya tentang konten. Kalau zaman dulu itu konten itu pendek is okay, konten ya. Di bawah 500 kata is okay, masih bisa naik kok. Ya, sekarang udah nggak bisa, teman-teman. Sekarang itu minimalnya 1000 kata. 1000 kata sampai dengan 2500 kata. Bisa lebih bagus, tapi kurang baik. Ya. Jadi ikutin aja ketentuannya adalah maksimal 2000 kata. Minimalnya 800 kata atau 900 kata. Ya, itu dari sisi konten. Nah, dari sisi pencarian sekarang muncul atau hadirnya yang terbaru adalah voice search. Yang dimana voice search akan di-combine dengan AI. Jadi, orang cukup ngomong di pencarian informasi tentang jasa SEO yang ada di Indonesia, misalnya gitu ya. Nah, itu akan menentukan apakah web lo terbuka apa enggak, direkomendasikan oleh Google apa enggak. Oke, nah makanya voice search itu sangat berguna di era sekarang, apalagi AI generatif ya. Search engine generatif itu sangat berperan penting sekali. Lu sebagai praktisi SEO, orang SEO harus bisa membantu perusahaan lu atau lu bisa membantu klien lu untuk mereka aware di area itu. Kalau lu nggak ngerti tentang AI, belajar.
Ya, gua aja pelajari semuanya. Kalau lu nggak ngerti juga, ya belajar. Gua aja masih belajar, gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya SEO lokal. Ya, kalau dulu SEO lokal itu mungkin masih dianggap orang sebelah mata lah ya. Google My Business yang dulu kan. Sekarang Google Business Profile. Masih sebelah mata. Tapi sekarang teman-teman, semua orang mencari Google Business Profile. Kalau Google Business Profile nggak update, maka mereka akan tutup sebelah mata. Tapi kalau Google Business Profile aktif, semua orang akan cari dan percaya. Review penting apa nggak ulasan? Nomor 2. Yang penting aktif apa enggak. Makanya kalau lu perhatiin, ya, IDX Digital itu sangat aktif sekali teman-teman. Aktif banget. Nah, ya, gue kasih lihat. IDX itu sangat aktif sekali nih update-update-nya. Ya, lu bisa lihat ya. Gue tunjukin semuanya. Sangat aktif sekali untuk memberikan update-update. Kenapa? Karena gue tahu semakin lu update di Google Business Profile, orang akan semakin tertarik. Kok dia bisa se-update itu? Kok dia bisa berarti orangnya konsisten dan lain-lain. Dan Google pun akan melihat lu perusahaan yang konsisten. Ya kalau lu bisa lihat di sini nih, tanggal berapa nih? Ntar gue naik dulu ke atas, manjatnya panjang nih. 5 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, tuh konsisten, 7 hari yang lalu seminggu, berarti kan seminggu setiap hari. 4 September, 3 September, 2 September, 1 September, ya kan, 30 Agustus, 29 Agustus, konsisten teman-teman, 28. Terus setiap ada update baru kita akan update, setiap ada update baru tim gua akan update. Nah itu. So teman-teman harus konsisten di SEO lokal. Nah itu adalah perbedaan SEO lama dengan SEO baru. Lalu bagaimana caranya kita sebagai praktisi SEO harus bisa menggunakan semua ini? Gampang banget. Yang penting lu fokus aja. Ya, fokus aja dengan strategi lu, fokus aja dengan skill yang lu miliki, tetapi harus relevan dengan tahun 2024. Cara-cara lu yang lama, it's okay lu simpan, dan lu praktekin di cara yang baru. Kalau misalnya dulu pakai meta text sebagai keyword, sekarang ubah meta keyword lu berada di dalam meta deskripsi. Sesimpel itu. Kalau misalnya dulu sosial media nggak penting untuk lu share, sekarang manfaatin sosial media untuk share link-link artikel-artikel lu dan lain-lainnya, dan pancing pengguna sosial media untuk bisa klik web lu. Dengan mereka klik web lu, berarti lu nambah traffic. Jadi kunci sebenarnya dari semua SEO yang baru ini adalah traffic. Semakin banyak orang mengunjungi web lu, semakin web lu menjadi bagus, dan semakin lama orang berada di web lu, maka Google akan menilai bahwa web lu itu adalah web yang berkualitas. Makanya gue membuat konten yang sangat gue jaga kualitasnya. Begitu tidak berkualitas, gue take down, gue marahin tuh anak buah gue. Tim gue tuh gue marahin. Lu buat yang bener, lu ngopi apa paste nih? Lu copy paste dia mana gitu? Kalau lu mau ngopi dulu gitu, baru pasting gitu. Ya, nanti ya jokesnya begitu kalau gue ke tim gue, ya kan? Nah jadi teman-teman, gak usah pusing masalah caranya harus gimana, strateginya gimana. Udah lu tutup mata, lu kerjain apa yang lu tahu, buang konsep lama, taruh konsep yang baru. Itu aja kok kuncinya. Oke, kita ketemu di konten berikutnya. Basi banget ya. Ya udahlah, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Bye. Tunggu sebelum lanjut, kalau kamu punya masalah di traffic website yang tidak meningkat dan penjualan juga tidak meningkat, hubungi langsung seoagency.id yang akan membantu kamu meningkatkan penjualan dan traffic website Anda secara drastis.